Halo, apa kabar Famer semua? Jumpa kembali di Fam Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan kebangsaan, kerakyatan, dan perekonomian di Indonesia. Saya Hardi Hermawan, host Fam Station, dan senang sekali kembali menjumpai Anda. Jadi dukung kami terus dengan memberikan subscribe, lalu memberikan like, memberikan komentar, dan membagikan semua tayangan yang kami sajikan di Fam Station. Famers, ini kali kita akan membahas sebuah isu yang muncul dari kawasan Asia Tengah dekat-dekat ke Asia Selatan, dari Afghanistan sana. Kita tahu sejak beberapa hari terakhir ini muncul fenomena politik terbaru dari Kabul dan Afghanistan ketika pasukan Taliban kini sudah berhasil menduduki kota Kabul dan kemudian membuat pemerintahan lama yang dipimpin oleh Presiden Ashraf Ghani runtuh. Presiden Ashraf Ghani lalu kemudian melarikan diri ke luar negeri, tadinya hendak ke negara Pakistan, tapi kemudian ditolak dan akhirnya tinggal ke kawasan Timur Tengah. Sedemikian mudah rezim Ashraf Ghani runtuh di Kabul. Sedemikian mudah seolah-olah Taliban menguasai Afghanistan. Ini merupakan pengulangan yang kedua kali setelah pada kurun 1996 hingga 2021 Taliban juga menjadi penguasa di negara yang peradabannya sebenarnya sudah berlangsung selama ribuan tahun. Apa yang menjadi implikasi dari peristiwa tersebut? Bagaimana geopolitik akan terpengaruh dengan adanya perubahan kekuasaan di Afghanistan? Seperti apa negara-negara seperti China atau Amerika akan merespon situasi? Dan bagaimana kemudian implikasinya ke Indonesia, baik secara politik atau secara ekonomi? Tapi sebenarnya kita belum tahu persis apa yang terjadi di Taliban. Laporan-laporan media kita masih mengutip laporan media-media asing. Belum ada, mungkin masih minim sekali wartawan kita yang tembus sampai ke kota Kabul atau ke kota daerah-daerah lain di Afghanistan untuk melaporkan apa yang terjadi. Sehingga apa yang datang dari Afghanistan, apa yang kita dengar tentang Taliban, mungkin masih berupa sentimen, sebuah pandangan yang didasarkan pada perasaan. Sentimen Taliban dan implikasinya terhadap Indonesia. Bersama Teguh Santosa, seorang wartawan, teman saya, yang juga dosen hubungan internasional di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Apa kabar, Bung Teguh? Selamat malam, kabar baik, Bung Hardi Hermawan, Kang Iman Sugema. Ya, 20 tahun yang lalu ketika pertama kali Taliban dijatuhkan oleh pasukan Amerika, Bung Teguh ada di daerah Afghanistan, masuk melalui Uzbekistan. Unik sendiri. Biasanya wartawan-wartawan kita masuk ke sana melalui Pakistan, dia datang lewat Uzbekistan, melewati Sungai Amu Darya yang sangat terkenal. Dan bersama Bang Teguh, saya sudah juga bersama dengan narasumber tetap di Covidonomics, Pak Iman Sugema. Apa kabar, Kang Iman? Alhamdulillah baik. Untuk orangnya kita rada-rada beda ya, nggak terlalu sama betul orangnya. Iya. Baik. Oke, kita akan bahas sentimen Taliban dan implikasinya terhadap Indonesia. Saya mulai dari Bung Teguh Santosa, mungkin bisa menceritakan apa sebenarnya kira-kira yang terjadi di Afghanistan sana dan bagaimana Taliban bisa dengan mudah menguasai Kabul. Kabul ini punya angkatan udara kan? Afghanistan punya angkatan udara, punya tank, punya pasukan lapis baja yang lengkap. Sementara postur pasukan Taliban kita lihat di televisi kan cuma pakai jubah begitu saja. Lalu masuk bisa menguasai istana, ini apa sebenarnya yang terjadi menurut Anda, Bung Teguh? Ya, sebelum saya masuk ke pertanyaan tadi, saya clearance dulu nih, disclaimer dulu saya. Jadi tahun 2001 itu saya berusaha memasuki Afghanistan, Pakistan, Sungai Amu Darya yang memisahkan kedua negara. Tadinya rencana saya memang mau menyeberang Amu Darya melewati jembatan yang disebut Jembatan Persahabatan oleh Uni Soviet waktu mereka masuk ke Afghanistan dan juga waktu mereka keluar dari Afghanistan. Nah, tapi sampai Kabul jatuh dan sampai bertahun-tahun kemudian jembatan itu tetap ditutup oleh pemerintah Uzbekistan. Jadi saya tidak bisa masuk ke Afghanistan. Dari Uzbekistan itu, dari kota Termez di pinggir Amu Darya itu, saya rasa saya bisa menangkap gambaran yang sedikit berbeda dibandingkan dengan kawan-kawan wartawan Indonesia yang mereka berada di Pakistan, ya, karena kalau di Pakistan itu perspektif Pastunnya, perspektif Pakistannya itu jauh lebih kental. Kalau saya jadinya menurut saya
jaraknya cukup aman, dalam arti cukup bisa objektif. Nah, sekarang saya masuk ke pertanyaan Bung Hardi. Apakah memang tiba-tiba Taliban masuk atau kembali merebut Kabul? Ya, kalau menurut saya tidak juga sebetulnya. Ya, tidak juga. Kebetulan saya mengikuti ini sejak lama, sejak 2018 paling tidak. Jadi saya pernah ada wawancara dengan Dubes Afghanistan di Jakarta, namanya Yang Mulia Roya Rahmani, seorang wanita, duta besar wanita pertama di Afghanistan. Sama dia di akhir wawancara saya katakan, Anda ini kelihatannya akan punya karir yang cukup bagus. Dan benar saja, tidak lama setelah wawancara itu, dia menjadi duta besar Afghanistan di Amerika Serikat. Sampai bulan Juli kemarin, dia digantikan oleh duta besar baru, juga seorang wanita yang masih muda. Jadi memang kelihatan pencapaian-pencapaian mereka dalam banyak bidang kemarin ya, termasuk dalam hal diplomasi juga gitu ya, berani mengangkat wanita sebagai duta besar di negara-negara kunci. Nah, yang saya perhatikan ada 4 hal yang membuat Taliban bisa dengan mudah merebut Kabul ya, seperti blitzkrieg kata orang kan, tapi blitzkriegnya Nazi ke Polandia jauh lebih sulit, kalau ini lebih mudah gitu. Nah, 4 faktor itu, 2 adalah faktor eksternal dan 2 lagi faktor internal. Nah, faktor eksternal ini terkait dengan kebijakan Cina untuk merangkul negara-negara di Asia Selatan, terutama negara-negara yang memiliki garis pantai tadinya, ya, termasuk Pakistan tentu saja. Nah, kebijakannya ini diberi nama atau dinamakan oleh para pengamat itu sebagai string of pearls atau rantai mutiara. Jadi dia karena garis pantai ya, string of pearls untuk mengamankan jalur pasokan migas ke Cina gitu. Karena Cina ini walaupun dia besar, tapi garis pantainya tidak begitu memiliki ketergantungan pasokan energi dan seterusnya gitu. Nah, string of pearls inilah yang mewarnai kebijakan Cina di Asia Selatan dan Asia Tengah sejak beberapa tahun. Bahkan barangkali sejak sebelum 2012. Ya, 2012 itu adalah kick off buat Belt and Road Initiative ya. Xi Jinping terpilih di situ. Ya. Kenapa mereka bisa dengan mudah menarik simpati negeri-negeri atau negara-negara di Asia Selatan dan Asia Tengah? Karena di kawasan itu untuk waktu yang cukup lama ada India. Nah, negara-negara seperti Pakistan, seperti Maladewa, seperti Sri Lanka ya, dan negara-negara yang lain gitu ya, mereka untuk waktu yang cukup lama ini merasa terintimidasi ya, karena India itu kan gigantic juga, 1,3 sama seperti Cina ya. Kita lihat sejarah ya, antara Pakistan dan India misalnya, mereka partition tahun 47, ketika itu Bangladesh masih jadi bagian dari Pakistan juga gitu. Nah, jadi katakanlah sentimen yang tidak begitu positif terhadap India itu adalah bahan bakar utama yang didapat oleh Cina sehingga dia bisa dengan mudah. Nah, sekarang untuk konteks Belt and Road Initiative, Cina dan Pakistan itu punya kerjasama di pelabuhan Gwadar, itu di Laut Arab di selatan ya, agak sedikit ke barat Lahore ya. Jadi itu membutuhkan akses ya. Tadi kalau tidak bisa mereka potong Afghanistan, yang mereka tentu akan memutar gitu ya, kalau kita lihat peta akan memutar mereka. Nah, tapi dengan bisa mendapatkan pengaruh dan ikut membantu pergantian rejim di Afghanistan, nah sekarang Cina lebih mudah dan Pakistan juga lebih happy begitu ya. Memang kalau kita lihat garis perbatasan Afghanistan dengan negara-negara tetangganya itu yang paling panjang dengan Pakistan, itu di barat dan di timur selatan ya, timur dan selatan ya. Kemudian di barat ada Iran, di utara ada Turkmenistan, kemudian ada Uzbekistan, kemudian ada Tajikistan dan sedikit di Cina yang di ujung seperti garis itu kalau kita lihat agak jauh ya. Nah, tetap itulah titik pentingnya bagi Cina. Jadi ini motif ekonomi juga saya kira, sehingga Afghanistan sekarang mendapatkan kolega baru ya. Dan ini sudah pernah berperang dengan Soviet, kemudian dengan Amerika Serikat, nah tinggal dengan Cina yang belum. Ya, jadi, nah, faktor eksternal yang kedua itu terkait dengan rencana Amerika Serikat meninggalkan Afghanistan. Jadi Bung Hardi, Kang Iman, saya kurang setuju kalau dikatakan bahwa Amerika Serikat mengalami situasi seperti mereka kalah di Saigon atau Ho Chi Minh gitu ya. Tapi mereka tidak kalah, karena mereka tidak lintang pukang tuh, mereka tidak kalah. Kita bisa lihat
Taliban masuk ke Kabul juga dengan damai, istana diduduki dengan damai, ya, tidak ada pengerusakan, bendera diturunkan baik-baik, bendera mereka juga dikibarkan baik-baik, ya, tidak ada serangan ke kedutaan Amerika Serikat atau negara-negara sekutu Amerika Serikat, gitu. Nah, rencananya kan memang mereka akan mundur akhir Agustus, ya, tapi tentu Amerika Serikat punya pertimbangan-pertimbangan lain, karena kan tidak mungkin akhir Agustus semuanya langsung pulang, kan gitu, kan harus ada proses pemindahan, proses pemulangan ke bandara. Nah, cuma memang situasinya tiba-tiba jadi seperti Amerika Serikat melarikan diri, ya. Jadi akhirnya gelagapan. Nah, tadi saya baru nonton wawancara antara wartawati Al Jazeera dengan juru bicara Taliban yang bahasa Inggrisnya bagus sekali, American English itu, ya. Jadi dia mengatakan bahwa mereka pun sebetulnya di hari Minggu itu tidak punya keinginan untuk masuk ke Kabul. Ya, nanti kita sama dengar lagi, tidak punya keinginan untuk masuk ke Kabul di hari itu. Nah, tetapi di sebelah sana, di sisi pemerintahan Ashraf Ghani, kacauan, Ashraf Ghani yang memutuskan untuk keluar, kemudian melihat pemimpin tertinggi kabur, ya yang lain kabur juga. Jadi terjadi situasi vacuum of power. Dia sih tidak mengatakan istilah vacuum of power, tapi mendengar penjelasannya, saya kira, oh ini vacuum of power. Sehingga akhirnya Taliban terpaksa harus mengambil alih. Kira-kira itu penjelasan dari si juru bicara. Nah, nanti ini bisa dikonfirmasi nih dengan dua faktor internal yang saya akan ceritakan. Oke, itu dua faktor eksternal. Nah, sekarang faktor internal. Faktor internal pertama ini faktor yang saya pikir memang ya cerita lama lah ya. Mereka ini tidak punya kohesivitas sosial dan politik seperti kita, ya. Itu masih terbelah-belah, masih kata orang tribalism segala macam gitu ya. Ya kalau karena alamnya itu ya, kalau kita perhatikan alamnya Afghanistan itu kan tanah, bukit, tandus ya, sebagian bisa ditanami, sebagian sedikit bisa ditanami, dan itu hanya ada di selatan. Jadi di sana akhirnya orang mungkin juga perkawinan antar suku juga tidak banyak begitu ya, karena mereka terikat ya, mereka ini kan dikunci landlock. Nah, sialnya negara-negara di sekitar mereka itu juga punya suku yang sama, misalnya Uzbekistan, ya, ada orang-orang keturunan Uzbek di utara dekat perbatasan. Tajikistan, ada orang-orang keturunan Tajikistan. Dulu nama komandannya ini Ahmad Shah Massoud, ya, dia tembak di bom 2 hari sebelum 9/11 itu. Ya, kemudian yang dekat Iran, perbatasan Iran di sebelah barat juga ya, ada gitu. Jadi dan tentu saja di Pakistan yang Pashtun yang cukup mayoritas gitu. Jadi memang kalau kita lihat landscape-nya ini, kemudian kondisi topografinya ini, itu membuat memang akhirnya mereka sulit untuk melakukan perkawinan apa segala macam gitu. Jadi akhirnya mereka berdiri dengan suku-sukunya sendiri gitu. Nah, kemudian partai politik juga mengikuti garis kesukuan ini. Jadi misalnya kita sering mendengar istilah mujahidin. Namun yang dibiayai atau dipersenjatai, dilatih oleh Amerika Serikat, Pakistan, dan Israel di tahun 80 itu terdiri dari kelompok-kelompok kelompok-kelompok seperti yang saya sebutkan tadi. Istilah Seven Peshawar, ya, ada 7 kelompok besar, dan mereka kemudian berkumpul di Peshawar. Mereka sepakat untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat, Pakistan, dan seterusnya untuk menyerang komunis Soviet, kan begitu, karena waktu itu isu yang diangkat adalah isu komunis menghantam Islam, kan gitu, jadi enak. Nah, di masa itulah kita juga sama-sama dengar banyak pemuda-pemuda dari negeri-negeri Muslim, termasuk Malaysia, Filipina Selatan, itu diundang dan dilibatkan, direkrut oleh satu organisasi yang memang didesain oleh Amerika Serikat untuk membawa mereka ke Pakistan dan dipersenjatai. Ya, salah satunya kita nanti mendengar nama seperti Imam Samudra, nama seperti Amro, nama Gufron Mukhlas gitu. Ini alumni angkatan kesekian yang direkrut oleh satu organisasi yang namanya MAWI, Muslim World Assembly of Youth, ya, itu kantor pusatnya di Kuala Lumpur. Coba dicek, katanya waktu itu rekruternya Anwar Ibrahim, ya, ketika dia masih Menteri Pemuda dan Olahraga, nanti itu dicek gitu. Nah, tapi memang hari itu blok Barat tentu melihat kehadiran Soviet di Afghanistan sebagai ancaman. Itu kan masih perang dingin. Kita entertainment politics. Nah, itu faktor internal yang pertama, soal kohesivitas sosial dan politik. Nah, faktor internal kedua, yang berarti faktor keempat yang mempermudah Taliban masuk Kabul, itu tentang figur Ashraf Ghani, presiden yang tidak kuat-kuat banget, ya.
Ashraf Ghani ini latar belakangnya akademisi, seperti Kang Iman juga nih. Iya, iya. Ya, Kang Iman berpikir-pikir juga harus itu. Dia dulu dosen di Johns Hopkins University di Washington. Lulusan Columbia itu. Dia pernah bekerja juga di Bank Dunia. Tahun 2000 dia pulang untuk membantu Hamid Karzai menjadi Menteri Keuangan, ya. Kemudian tahun 2009 dia melawan Hamid Karzai dalam Pilpres dan dia kalah. 2014 dia ikut Pilpres. Jadi dan dia kalah di putaran pertama. Yang dilawannya adalah Abdullah. Tapi di putaran kedua dia menang. Nah, 2014 itu calon presidennya ada 22, Kang Iman. Bayangkan itu fragmentasinya itu. Ya kan? Dan dia menang. Oke, itu 2014. Abdullah yang dia kalahkan di tahun 2002 itu kemudian diangkat menjadi kepala eksekutif. Ya, semacam menteri lah barangkali. Nah, kemudian 2019 Pilpres lagi ditunda nih berkali-kali nih, ya, karena kekacauan sejak pemilihan anggota legislatif di tahun 2018. Nah, di dalam Pilpres 2019, ya, pesertanya itu ada 18 orang, capresnya itu, ya. Ashraf Ghani menang lagi, ya, tetapi dia menangnya juga di putaran kedua, ya. Ini saya ceritakan sedikit ini soal betapa tidak mengakarnya dia. Jumlah pemilih itu 10 juta. Yang memberikan suara 1,2 juta. Kemudian dari 1,2 juta itu setelah run off putaran kedua, akhirnya Ashraf Ghani mendapatkan 50,6%. Bahkan tidak absolute majority, karena absolute majority kan 51%. Ini 50,6%. Dia menang, tetapi dengan legitimasi yang sangat rendah. Nah, apa komprominya dengan Abdullah? Abdullah diangkat menjadi ketua Dewan Rekonsiliasi tertinggi Afghanistan. Dan Abdullah lah yang kemudian ditugaskan untuk memimpin pembicaraan damai dengan Taliban di Qatar. Nah, sekarang kita lihat Ashraf Ghani melarikan diri. Dia sempat bermalam di Termes ternyata. Termes itu kota yang saya pernah tinggali. Nah, setelah itu baru dia ke Uni Emirat Arab. Tapi coba kita perhatikan elit-elit yang lain di Afghanistan. Mereka tidak lari. Mantan Presiden Hamid Karzai langsung mendirikan Dewan Koordinasi untuk pembicaraan tentang transfer kekuasaan dengan Taliban. Anggota Dewan ini ada dua. Yang anggota yang pertama Abdullah yang tadi. Kemudian anggota yang kedua namanya Gulbuddin Hekmatyar, Ketua Hizbul Islam, Partai Islam di Afghanistan. Gulbuddin Hekmatyar ini dulu mantan Perdana Menteri ketika Burhanuddin Rabbani tahun 96 jadi presiden. Itu juga bagian dari kompromi, dari power sharing ketika itu. Nah, jadi kita bisa lihat, kalau saya perhatikan, Taliban ya tadi saya katakan mereka juga tidak punya keinginan karena mereka mengikuti ritme pembicaraan damai yang sudah mereka lakukan. Ini bisa terlihat kan? Kan terjadi juga, kalau menurut saya ya, moderasi lah sikap Taliban segala macam ya. Nah, cuma kan memang Ashraf Ghani membayangkan nasib pemimpin-pemimpin yang ditumbangkan. Mungkin yang dia pikir itu Muammar Gaddafi, yang dia pikir itu Saddam Hussein ya. Jadi dia dengar udah di pintu masuk ya udah dia kabur aja. Barangkali begitu juga. Dan itu yang dia sampaikan. Dia kirim video di YouTube-nya, di Facebook-nya kan dia bilang kalau saya bertahan jadi presiden, saya akan digantung. Kan itu yang dia bilang. Jadi memang ini situasi yang tidak banyak orang bayangkan juga, termasuk Taliban tadi kita dengar akhirnya juga tidak membayangkan bahwa mereka harus mengambil alih kekuasaan, keamanan, dan ini terbukti dengan mereka mau bertemu dengan tadi itu Hamid Karzai, Abdullah dan Gulbuddin Hekmatyar. Dan tahu nggak di mana pertemuan mereka itu selama seminggu ini? Mereka itu di rumah Abdullah. Nah, jadi kalau saya sekarang berpikir yang jadi korban politik dari kejadian ini itu adalah Ashraf Ghani, ya, karena Ashraf Ghani ini menjadi lawan dari semuanya gitu. Dan dia tahu banget bahwa dia adalah orang yang tidak begitu mengakar, teralienasi dari partai politik, maka sebaik-baiknya cara bagi dia untuk selamat adalah pergi. Nah, saya kira itu yang saya tangkap dari apa yang terjadi belakangan ini, dan ya mungkin nanti kita bisa berdiskusi. Oke. Baik, luar biasa. Tapi Kang Iman, tadi dilihat yang dua faktor pertama kebijakan China, Tiongkok, dan dia punya kepentingan dengan celah yang ada di Afghanistan Utara itu. Lalu kemudian juga Amerika meninggalkan Afghanistan.
Apa memang sesederhana itu juga gitu loh? Cina tertarik, Amerika meninggalkan gitu loh. Apakah memang Amerika benar-benar akan menyanyiakan sudah berapa triliun dolar yang sudah mereka keluarkan untuk Afghanistan hingga mereka tinggalkan begitu saja dan seolah-olah mempersilahkan Cina ambil alih itu? Jadi beginilah, kalau menurut political ekonomi ya, bukan politik ya, ini political ekonomi ya, Mas Teguh. Yang paling menentukan sebuah negara atau seorang presiden ya kan untuk memutuskan ya sesuatu itu adalah apa yang disebut marginal cost ya kan. Nah, tambah dibandingkan dengan marginal benefit. Jadi tambahan apa yang harus dikeluarkan oleh Amerika Serikat, ongkos, ya kan, supaya mendapatkan marginal benefit, tambahan manfaat. Kalau Amerika itu tidak melihat the future itu ada manfaatnya atau kurang manfaatnya, pasti dia akan secara sukarela keluar. Kira-kira konteksnya begitu, ya kan? Dan saya pikir ini bukan hanya berlaku untuk satu dua presiden ya. Dalam kasus perang Vietnam, walaupun tadi dibilang nggak sama, tetapi kan memutuskan untuk tidak stay itu sama. Kalau saya korban terlalu banyak, sedangkan manfaatnya belum jelas, ya kan? Maka ya sudah keluar saja. Kira-kira begitu. Nah, berbeda dengan Cina, ya kan? Dia punya kepentingan, walaupun mungkin kepentingan itu belum terdefine secara jelas, ya kan? Dia akan berusaha mendukung, ya kan? Hanya saja nanti juga tergantung ongkosnya buat Cina berapa, ya kan? Kan ini bukan sesuatu yang free loh, ya kan? Mengubah sebuah negara, ya kan? Kemudian membuat negara itu menjadi ramah terhadap investasi, ya kan? Itu perlu proses yang lama. Nah, ini akankah bisa berlangsung dengan begitu mulus, termasuk untuk Cina? Mungkin China akan diberikan privilege, ya kan? Mungkin loh, ya kan? Saya nggak tahu nantinya akan demikian atau tidak. Dan itu akan tergantung pada sejauh mana Cina somehow memberikan taruhlah blessing, ya kan? Baik secara politik internasional maupun secara dalam tanda petik ya berupaya untuk mengamankan rejim yang akan terbentuk. Dan itu sangat tergantung juga dinamikanya. Rejim yang akan terbentuk ini kan belum terbentuk sekarang sebetulnya. Apakah 100% akan Taliban atau campuran? Kita belum bisa berspekulasi ya gitu. Nah, apakah rejim yang akan terbentuk ini mampu nggak memberikan manfaat buat Cina? Kalau tidak mampu memberikan manfaat buat Cina, Cina pun tentunya akan dengan secara rasional memutuskan untuk you want nothing to us, ya kan gitu. Kira-kira begitu. Anda bukan siapa-siapa buat saya. What the hell, ya kan? Apa urusannya dengan saya? Gitu. Kira-kira begitu. Berbeda kalau memang kalau dengan Pakistan, ya kan? Pakistan ini punya sejarah yang panjang dengan Pashtun, ya kan? Di perbatasan dan Pashtun ini kan mayoritas kalau nggak salah. Nah, ini akan sangat berbeda sikapnya. Kira-kira mereka akan sangat mendukung Pakistan ini akan sangat mendukung siapapun yang memberikan benefit buat suku Pashtun. Dan ingat loh, Pashtun itu adalah salah satu suku yang memiliki sejarah militer terpanjang. Sejarah perang. Iya, sejarah militer perang, ya kan? Suku Pashtun ini kan digunakan oleh Inggris untuk dalam tanda petik ya menertibkan wilayah jajahan di luar Pakistan. Dulu kan India kalau nggak salah ya. Gitu ya. Ya. Oke.
Jadi artinya perhitungan rasional Amerika memaksa mereka keluar setelah 20 tahun di sana. Lalu kemudian juga China melihat justru ada peluang di sana yang memaksa mereka masuk. Tapi kalau bicara soal yang internalnya tadi ke Bung Teguh, kohesivitas di kalangan rakyat Afghanistan ini rendah. Tapi justru Taliban ini muncul bisa menjadi kekuatan yang tidak berlatar suku ya. Ya, sebetulnya mereka berlatar suku juga, Pashtun mayoritas. Mayoritas Pashtun. Jadi begini, kita kan sering mendengar istilah mujahidin. Ya. Tadi kita sudah sebutkan, pokoknya mujahidin ini dalam definisi operasional saya, mujahidin ini adalah siapapun, ya, pihak atau kelompok dari Afghanistan yang melarikan diri ke Pakistan dan kemudian dibantu oleh Amerika Serikat dan Pakistan dan Israel juga ikut campur untuk merebut kembali Afghanistan. Jadi siapapun mereka. Nah, ketika itu belum ada Taliban, karena Taliban berdiri tahun 94. Nah, setelah Soviet itu, nah ini mereka yang lari nih, mereka mundur. Nah, kemudian Mujahidin mengambil alih kekuasaan. Nah, tetapi sampai tahun 92, selama 3 tahun, Mujahidin ini dianggap gagal untuk membentuk pemerintahan yang tadi inklusif, pemerintahan yang solid, ya, yang rencana kerja juga tidak ada. Ini kalau kita perhatikan ya, ada satu kongresmen di Amerika Serikat pada masa itu yang dia menjadi motor dari dukungan Amerika Serikat secara militer. Namanya Charles Wilson. Oke. Charles Wilson ini dialah yang meyakinkan bahwa memang Amerika Serikat harus turun tangan, mempersenjatai orang-orang dari Afghanistan, apapun sukunya, untuk merebut kembali Afghanistan. Ya, karena dia diyakinkan oleh seorang temannya dari Texas yang sangat percaya bahwa Afghanistan tidak boleh diduduki oleh rejim komunis. Jadi isunya itu isu agama. Nah, temannya yang wanita ini itu orang Kristen, bukan orang Islam, ya. Tapi dia melakukan penggalangan dana segala macam. Nah, Charlie Wilson ini juga di akhir cerita disebutkan kecewa karena begitu Soviet kalah, Amerika Serikat menghentikan pembiayaan. Nah, dia sudah mengatakan bahwa justru sekarang inilah kita harus lebih intensif, ya, karena orang-orang sudah terlatih, orang-orang sudah bisa berperang nih, ya kan, kasih senjata, skill segala macam. Nah, kisah Charlie Wilson ini pernah difilmkan, ya, tahun 2008. Yang main itu Tom Hanks dan Julia Roberts. Itu kan film serius. Nah, tapi memang filmnya tidak diputar di Indonesia. Saya juga tidak tahu mengapa. Nah, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan ya, karena kaitannya dengan perang melawan teror dan bagaimana ya Mujahidin itu dipersenjatai oleh Amerika Serikat. Itu ada film di internet itu. Charlie Wilson's War ya. Nah, jadi itu yang saya kira kesalahan strategis pertama Amerika Serikat di tahun 89 itu. Ketika mereka sudah berhasil mengusir Soviet, tetapi kemudian menyerahkannya kepada Mujahidin. Nah, Taliban sendiri kan bangkit sebagai antitesa terhadap ketidakmampuan ya 7 pesawat tadi dalam mengelola negara mereka. Cuma mereka juga berbasis kesukuan, ya, berbasis kesukuan. Coba kita lihat di tahun 2001 siapa yang melawan mereka? Keturunan Uzbek, keturunan Tajik, Hazara yang ada di utara, aliansi utara. Mereka yang turun, yang menghantam Taliban ini. Nah, dalam pembicaraan di rumah Abdullah itu, Taliban sudah mengatakan bahwa mereka bersedia untuk membentuk pemerintahan inklusif. Ya, mereka juga mengatakan bahwa hak atas laki-laki dan perempuan itu tentu ada dan sesuai dengan, ya tentu saja dengan hukum syariah begitu ya. Jadi ini juga orang menunggu-nunggu. Saya kira Taliban juga kaget dan buktinya adalah itu, dia mau bicara. Ya. Kalau dia sangat percaya diri bahwa dia yang berkuasa dia pasti akan libat. Pasti dia sudah deklarasikan siapa presiden, siapa yang menjadi kabinetnya, pasti sudah seperti itu kalau dia sudah menyiapkan itu sejak jauh-jauh hari. Tapi ternyata belum. Dan karena belum siap ini kemudian akan muncul persoalan baru di sana. Ya, mungkin nanti mereka harus power sharing yang benar ya, benar ya. Kan banyak model juga ya, banyak model ya. Ya, kita bisa lihat misalnya model satu partai kan ada, kemudian ada model Iran tetangganya ya. Ada spiritual juga presiden dipilih langsung, ya ada banyak model. Atau mereka bisa gunakan misalnya model power sharing seperti di Lebanon, ya presiden, ketua parlemen, kemudian
Perdana Menteri dari kelompok agama. Ya, ya. Gitu. Jadi ada banyak cara lah, ya, termasuk Indonesia misalnya ya. Kan yang juga muncul kan sekarang Emirat. ya, Modelnya. sekarang yang muncul Imara gitu. Nanti mungkin saja namanya Imara, nggak ada masalah juga barangkali ya. Tapi bentuk pemerintahannya itu satu. Yang kedua juga bagaimana hubungan pusat daerah. Nah, mereka itu problem ya. mereka mesti belajar karena ini yang sejak tahun tahun 96 sampai tahun 2001 katakanlah itu bukan fase pembangunan. Itu sekali bukan fase pembangunan. Nah, konsolidasi itu kan sebetulnya peluangnya adalah di tahun 2001 sampai tahun 2021. Inilah peluang konsolidasi demokrasi, konsolidasi pembangunan dan seterusnya. Nah, tetapi kelihatannya sangat sentralistik juga gitu. Ya, sentralistik. Nah, makanya saya beberapa hari lalu dalam sebuah diskusi saya mengatakan, kalau saya ditanya oleh Gani Baradar misalnya, saya akan bilang, lu atur hubungan pusat daerah, beri extra power kepada daerah-daerah. Sehingga lokalnya itu di sana kuat-kuat dan emang garang-garang ya. Betul, jadi harus begitu. Kalau tidak begitu nanti mereka tinggal tunggu-tungguan aja gitu. Jadi saya kira Taliban sekarang juga sangat memperhitungkan kekuatan Hamid Karzai, sangat memperhitungkan kekuatan Abdullah dan sangat memperhitungkan kekuatan Burhanuddin Hematyar gitu ya. Dan yang lain. Jadi saya sih merasa apa yang mereka sampaikan, karena saya tidak hanya mendengar dari pernyataan Taliban, tapi juga saya mengikuti Twitternya Hamid Karzai, mengikuti Twitternya Abdullah, gitu. Ya, saya kira apa yang sedang mereka bicarakan untuk membentuk satu format pemerintahan yang inklusif itu cukup menjanjikan. Tentu saja tidak ada jaminan yang baik di atas meja perundingan kan gitu. Maksud saya, ya namanya juga janji, namanya juga komitmen kan pasti yang bagus-bagus saja. Nanti pelaksanaannya kan kita akan lihat ke depan. Nah, ketika dia gagal dalam konsolidasi demokrasi untuk pembangunan, disitulah ujian terbesarnya. Apakah dia akan mengulangi cerita yang sama, perebutan kekuasaan hanya untuk perebutan kekuasaan, atau mereka bisa ya maju ke fase berikutnya, perebutan kekuasaan untuk mesejahterakan rakyat Afghanistan. Karena sekarang posisinya menunggu Godot saja. Dulu Godot namanya Mujahidin, kemudian Godot namanya Taliban, Godot diganti namanya Hamid Karzai sama Ashraf Ghani. Nah, sekarang ini baru mau bikin Godot baru nih gitu kan, tinggal tunggu-tunggu aja. Karena mereka ini orang yang bisa cepat gitu ya, nggak suka sama pemimpin, waduh sadis banget ya nggak. Jadi maksud saya, kalau kita perhatikan tahun 96 itu kan bagaimana Najibullah harus tunggang langgang dibantai satu keluarga. Ya. Dostum lalu kemudian berbalik ya. Nah, Dostum dulu dekat sama Soviet, kemudian jadi wakil presiden, jadi pertahanan, dan dia udah lari duluan ke Uzbek karena dia paling bersalah ya di Komandan Aliansi Utara tahun 2001. Iya. Jadi wilayah penting ini untuk menjelaskan di Afghanistan sendiri nggak ada yang menarik gitu untuk Amerika tinggal ya. 89 dia keluar, 2021 dia keluar, begitu saja, emang nggak ada apa sumber daya alam atau apa. Gini, jadi kalau soal Amerika saya lupa tadi, kan Amerika Serikat itu menyerang Afghanistan hanya karena satu hal. Al-Qaeda yang dianggap bertanggung jawab terhadap peristiwa 9/11 itu oleh Taliban, kan begitu. Maka mestinya setelah tahun 2011 Osama bin Laden tewas, Amerika Serikat sudah bisa meninggalkan. Nah, tadi ini saya lupa nih, meninggalkan Afghanistan itu adalah janji politik Joe Biden ketika dia kampanye Pilpres. Jadi memang itu sudah janji politik. Karena kita melihat bahwa Afghanistan sudah cukup dewasa untuk ditinggalkan. Bahkan tahun 2018 di bulan Februari tanggal 28, Ashraf Ghani menawarkan Taliban untuk jadi partai politik. Undangan itu disampaikan dalam sebuah konferensi yang dihadiri oleh Wapres ketika itu Yusuf Kala. Ketika itu Ashraf Ghani memang mengundang Yusuf Kala untuk bercerita tentang bagaimana pengalaman Indonesia menyelesaikan konflik internal gitu. Dan itu kemudian kita menyaksikan Taliban beberapa kali datang ke Jakarta. Kita juga dilibatkan dalam pembicaraan di Qatar gitu. Maka tadi saya katakan di awal, buat saya Kabul direbut oleh Taliban itu bukan cerita 1 minggu, bukan. Itu prosesnya panjang. Dan ternyata Taliban juga somehow bisa diajak untuk duduk di atas meja, kompromi, dan mengalami moderasi. Nah, tetapi memang sekarang ujiannya adalah hari ini. Oke, jadi ujiannya hari ini, dan kalau dengan demikian, mungkin saya ke Iman kalau gitu. Memang artinya buat Amerika semata-mata sepertinya memang perhitungannya adalah perhitungan ekonomi politik tadi.
marginal benefitnya nggak ngangkat gitu. Kalau dibandingkan dengan marginal cost-nya. Di Afghanistan ini tidak ada lagi yang bisa mereka dalam tanda petik optimalkan dari sana selain apa mungkin bulan sabit emas kawasan situ. Jadi gini, kalau kita cerita mengenai behavioral politics ya di dunia modern seperti Amerika ya, berlaku hukum seperti ini ya. Kalau saya bisa menyalahkan presiden sebelumnya, ya saya salahkan. Ya kan? Itu kan residu dari masa yang lalu. Ya kan? Masa yang lalu itu menyisakan problem bagaimana cara menangani Afghanistan. And yet the mission has been accomplished. Sesuatu yang tujuannya sudah selesai. Kok ini enggak kemudian tetap aja jadi beban. Ya kan? Jadi kalau bisa saya salahkan presiden yang lalu, saya salahkan. Kira-kira cara berpolitik di Amerika seperti itu. Jadi ini adalah bukan hanya janji politik, tetapi memang sudah well thought sebelumnya oleh Biden bahwa apapun yang terjadi di Afghanistan itu dia akan berpikir bahwa baik secara geopolitik maupun untuk kepentingan internal politik Amerika Serikat, itu tidak ada sesuatu yang signifikan yang perlu menjadi pertimbangan. Kira-kira cara berpikir Biden seperti itu. Jadi kalau artinya Afghanistan itu untuk kawasannya tidak terlalu penting, tidak terlalu berharga. Buat pemilih Amerika Serikat juga, it is not big issue. Lain halnya dengan Israel misalkan ya kan, negaranya sama-sama kecil ya kan, tetapi pengaruh politik di dalam negerinya sangat besar. Pengaruh politik terhadap politik dalam negeri Amerika Serikat sangat besar. Nah ini ya, artinya korporasi Amerika juga tidak ada yang tertarik kalau gitu dengan Afghanistan ini. Ya cuman film Rambo aja yang menarik buat mereka. Oke. Jadi akan seperti apa peta geopolitiknya ini kira-kira? Iman. Saya kira setelah Taliban atau setelah jatuhnya Kabul nih. Saya kira kita harus banyak melihat proses yang terjadi dalam 1-2 minggu ke depan. Seperti tadi dibilang oleh Mas Teguh, ya kan? Ini akan terjadi sebuah fast reconciliation among the elites. Apakah akan terjadi rekonsiliasi di antara elit-elit untuk sementara di antara elit-elit loh, ya kan? Yang itu merepresentasikan kemajemukan mereka. Ya. Nah, kalau misalkan 3 suku terbesar di Afghanistan yang tadi disebutkan di utara ya, Hazara dan lain-lain ya kan, itu kemudian tidak ikut juga di dalamnya. Nah, ini akan menjadi hurdle tersendiri, ya kan? Nah, kalau dalam 1-2 minggu ini tidak kemudian mampu diselesaikan, saya kira dinamikanya akan juga sedikit berubah, ya kan? Tidak akan kemudian smooth, karena orang masih punya memori tentang Taliban di akhir tahun 2000-an sampai 2001, kira-kira begitu. Ya. Kira-kira berapa lama, tentu? Bayangan Anda dengan segala dinamika yang terjadi di Kabul ini, kira-kira berapa lama akan berdiri sebuah pemerintahan di Taliban dan bagaimana peta politik, geopolitik kawasan ini akan tampak oleh kita dari situ? Ya, Mas Teguh aja lah. Mas Teguh, ya. Saya, oke. Saya kira untuk beberapa waktu ke depan kita akan memasuki satu fase yang disebut sebagai negative peace, the absence of violence, ya. Karena negara sedang konsolidasi. Selama apa itu? Begini, dalam studi konflik, perdamaian itu adalah masa di antara 2 perang. Dia bisa panjang atau dia bisa pendek. Kalau pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang, maka perdamaiannya panjang.
Tapi kalau misalnya ada yang powerful, ada yang powerless, maka perdamaiannya pendek. Nah, sepintas dari perkembangan yang terjadi di sana, dari pernyataan Taliban maupun Hamid Karzai dan Abdullah, saya kok merangkap kekuatannya ini relatif seimbang. Mereka saling membutuhkan. Apalagi cerita tentang cerita dari juru bicara yang tadi yang diwawancara oleh Al Jazeera itu menurut saya cukup firm ya, bahwa Taliban itu membutuhkan. Dan karena proses Taliban tampil di panggung internasional untuk membicarakan tentang masa depan Afghanistan ini bukan baru seminggu terakhir, tetapi sejak tahun 2018, saya kok melihat mereka punya punya kesiapan untuk berdialog ya. Bahwa misalnya harus negara Islam, kan negara Islam banyak di muka bumi. Iya, modelnya banyak. Malaysia tetangga kita negara Islam, Arab Saudi negara Islam ya, Iran. Jadi itu bukan isu kalau menurut saya. Yeah. Nah, yang juga menarik dan barangkali orang sedikit ya, misalnya begini, Bung Hardi, 2 hari lalu rasanya ya, ada kejadian di Margo City kan? Ya. Plafon jatuh atau gimana gitu. Nah, tapi kan kemudian memori kolektif kita, waduh, di Afghanistan ada apa, di sini ada apa. Ah, itu kawinlah tuh, ya. Jadi maksud saya, kadang-kadang orang Indonesia ini juga, karena kejadian di sana, hebohnya di sini. Gitu. Jadi maksud saya, sebetulnya ini, menurut saya, ini dinamika politik yang biasa-biasa saja. Nah, saya ya, Bung Herdi ya, karena saya melihat kawasan Asia Timur, saya ini kan mengajar mata kuliah Asia Timur. Ya, nah karena mengajar mata kuliah Asia Timur, jadi mesti melihat perilaku Cina di mana, ya di mana-mana gitu, termasuk di Asia Selatan, termasuk di Afrika gitu. Kalau kita lihat, ya, karena konteksnya Asia Selatan. Afghanistan itu dimasukkannya Asia Selatan ya? Afghanistan masuk Asia Selatan. Ya, Asia Tengah dia. Itu Uzbek, Tajik, Asia Tengah. Karena mereka dari sisi budaya juga dianggap menyerupai Pakistan yang hidup di sekitar sungai Hinduskus gitu ya. Jadi itu dia. Nah. Di situ memang mereka Cina ini bertempur dengan India itu sejak lama. Ya. Kita Tibet mereka ambil, kemudian Dalai Lama larinya ke India, Bhutan, Nepal, semua ini adalah negeri-negeri yang merasa terancam oleh agresivitas Partai Komunis Cina. Kita ingat misalnya yang berkuasa di Tibet itu adalah tentara Kuomintang ketika Perang Dunia Kedua mengakhiri ujungnya tahun 45. Jadi mereka pulang tuh. Mereka meninggalkan Tibet, Kuomintang ini, ya. Tapi ketika Partai Komunis Cina menang dalam perang saudara tahun 49, maka yang datang ke Tibet itu adalah tentara merah dari Partai Komunis Cina gitu. Jadi memang karakternya berbeda. Makanya negeri-negeri di utara India maksud saya, di antara Cina dan di India, mereka terancam dan mereka cenderung merapat ke India. Nah, tetapi negara-negara yang memiliki garis pantai di selatan, di Asia Selatan, ini mereka cenderung terancam oleh India, gitu ya, karena mereka merasa terintimidasi oleh kehadiran India. Jadi ini karakternya, ini karakter kawasan itu gitu. Makanya saya selalu mengatakan bahwa untuk waktu yang beberapa waktu tertentu ini kita akan melihat situasi yang cenderung damai dulu, baik di dalam Afghanistan maupun dengan negara-negara yang lain. Misalnya India tadi happy, saya rasa India happy. Iran happy. Iran happy karena pangkalan militer Amerika Serikat di Afghanistan sudah hilang, ya. Happy mereka. Ya, Cina tadi mereka happy. India yang ketar-ketir. Memang India tidak berbatasan langsung, tetapi ada Pakistan di sana, ya. Mereka khawatir lah, mereka sangat khawatir saya kira. Kalau mereka itu negara-negara yang langsung terkait dengan persoalan, ya. Ya, nah sekarang kan kita tinggal melihat ini kalau menurut saya ya Bung Hardi ya, apa yang akan dilakukan Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat juga merasa perlu untuk merehabilitasi nama baik yang rusak sejak perang melawan teror George Bush dan kemudian lebih diperparah oleh Donald Trump. Nah, saya sering mengatakan Donald Trump itu adalah presiden Amerika Serikat terbaik untuk Cina. Ya, karena dengan Donald Trump itulah Cina sebetulnya pekerjaannya lebih mudah. Mengapa? Karena Amerika Serikat mengisolasi dirinya sendiri dengan Donald Trump. Dia keluar dari belasan lembaga multilateral begitu. Jadi Cina itu sebetulnya duduk-duduk aja tuh. Xi Jinping banget tuh ada Donald Trump. Ini bercandanya ya, tidak ada kajian ilmiah tentang ini. Jadi Donald Trump itu terbaik untuk China, terbaik untuk Taliban juga. Iya kan?
terjadi sentimen yang luar biasa. Nah, keputusan atau janji politik Joe Biden untuk keluar dan ini mengikuti kebijakan Obama sebelumnya, saya pikir itu adalah untuk memperbaiki reputasi mereka di panggung internasional. Kan mereka tahu sekarang mereka kalah di banyak lini menghadapi Cina ini. Jadi harus ada perubahan strategi menurut saya ya. Saya nggak tahu apa yang dipegang oleh Joe Biden atau pengambil kebijakan di Amerika Serikat. Tetapi kira-kira begitu. Kalau lo harus kalah di beberapa front. Jangan paksa untuk, ya kan, mempertahankan yang akhirnya akan membuat lo kalah lebih banyak lagi. Ini sebetulnya teori Kang Iman, ya enggak? Apa manfaatnya? Kan manfaat tidak harus selalu ekonomi, ya kan? Tidak selalu ekonomi, tapi reputasi itu kan juga manfaat, coba. Reputasi penting. Zaman Donald Trump itu, bahkan NATO saja mengecam Amerika Serikat. Mana pernah kejadian begitu sebelumnya? Ya, kita lihat Merkel melihat Donald Trump itu kan kayak nggak ada artinya, bercandaan melulu kan begitu. Jadi memang ini adalah masa-masa yang cukup kritikal juga bagi Amerika Serikat untuk mengubah perilakunya di dunia internasional. Dan saya kira, ini perspektif saya, ini sebuah kemajuan juga bagi Amerika Serikat. Kalau mereka ini kan seperti main catur, namanya gambit, ya kan? Kan dulu kepentingannya di situ, tapi bukan berarti skakmat, ya, karena ini dunia tidak seluas papan catur juga, begitu, ya kan? Ya, dia kan masih punya wilayah lain, dia mesti memaintain urusannya di Asia Tenggara misalnya, ya, dia mesti memaintain Asia Tenggara, jangan lepas semua kan begitu. Dia kalau gambit pembukaan itu rokade. Kita cuma tahu namanya aja. Dia juga mesti pertahankan supaya tidak kalah terlalu banyak bidak di Afrika misalnya. Ya, kalau Eropa kita anggap sebagai partner tradisional. Tapi kalau kita melihat Brexit, nah itu kan sebetulnya bukan pertanyaan untuk Uni Eropa saja, tetapi juga pertanyaan untuk relasi antara Inggris dan Amerika Serikat. Seberapa besar sekarang kepercayaan Inggris terhadap Amerika Serikat? Karena Inggris salah satu negara pendukung AIIB yang didirikan Cina untuk menandingi Bank Dunia gitu. Nah ini kan Kang Iman yang bisa menjelaskan. Ya, masih. Gimana Kang Iman? Ya ginilah, kita kan implikasinya aja ke Indonesia, ya kan? Oke. Cerita aja begini, ya kan? Tadi menarik juga tuh sentimennya dari Mas Teguh, ya kan? Begitu dengar ada pelabuhan runtuh di bom, ya kan, di Depok, kemudian dengan Taliban kan gitu. Karena ada memori di situ, ya kan, tentang Taliban. Di Indonesia kira-kira ya akan seperti itu dalam jangka dekat ini, ya, dalam jangka dekat ini. Contohnya sekarang kan sudah ada tuh pihak-pihak yang memanfaatkan isu ini, ya, misalkan dari kelompok namanya tuh Armageddon, ya kan, seolah-olah dunia ini mau kiamat, ya kan. Yang diceritakanlah nubuah Nabi Muhammad itu menceritakan bahwa akan ada panji-panji hitam dari Khurasan gitu kan. Ya, semacam inilah, banyak yang numpang gitu loh. Banyak penumpang gelap yang untuk kepentingan kelompoknya yang ada di Indonesia gitu. Begitupun juga para politisi nanti juga akan menumpang isu, ya kan, akan menumpang isu, ya. Jadi buat masyarakat di Indonesia, ya ini sering-seringlah konsultasi ke Mas Teguh, ya kan, yang punya wawasan yang lebih enteng. Nggak usah memikirkan Afghanistan itu terlalu terlalu berat, terlalu serius. Karena apa? Indonesia punya kepentingan apa sih di Afghanistan? Kemudian bisa apa sih Afghanistan juga ke Indonesia? Kira-kira seperti itu kan? Mestinya begitu ya? Ya nggak. Simpelnya. Jadi anggaplah ini sebuah peristiwa yang memang tidak harus menjadi beban diplomasi, ya kan, kemudian beban relasi politik di Indonesia maupun di negara-negara sahabat di Indonesia. Jangan kemudian kan banyak juga kelompok-kelompok yang kemudian merasa khawatir, ya kan, dengan berbagai peristiwa terakhir ini, bahwa nanti akan ada penindasan terhadap perempuan lah, apalah di Afghanistan, dan Indonesia harus kemudian in charge, ya kan? Emangnya Indonesia bisa apa di sana? Iya. Saya benar-benar untuk mengundang mereka untuk oke lah berdamai, ya kan? Kita jadi mediator. Kira-kira cuma seperti itu. Tapi untuk memfikskan masalah di sana enggak.
nggak akan pernah bisa kita. Emang siapa Indonesia kan kira-kira begitu. Ya, benar. Jadi Bung Teguh, kita lihat kan di Indonesia ini responnya jadi memang berlebihan. Di satu sisi dia mengecam habis apa yang dilakukan Taliban di masa lalu sebetulnya. Tapi seolah-olah ditempelkan ke Taliban yang masuk dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu, dengan kabar-kabar yang terjadi di masa lalu, lalu kemudian juga muncul juga gambar-gambar dan lain sebagainya yang sekarang yang entah gambar kapan itu yang sebenarnya beredar. Tapi di sisi lain juga ada juga yang mempromosikan Taliban habis-habisan, itu seolah-olah ini benar-benar juru selamat dan mencerminkan apa namanya giroh Islam sesungguhnya itu. Apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia, lalu kemudian bagaimana ini kemudian bisa mewarnai apa namanya perbincangan politik di Indonesia belakangan ini, dan apakah ini akan juga menjadi inspirasi juga untuk gerakan-gerakan politik di Indonesia, katakan. Ya, kalau saya kira ya, ini memang betul-betul wilayah Kang Iman ini. Ya. Kenapa? Karena maksud begini, ketidakpuasan politik itu dasarnya ekonomi, Kang Iman. Ya kan? Ekspresinya atau tagline yang digunakan bisa apapun. Ya, bisa misalnya separatisme, ya, bisa misalnya radikalisme, benar agama lah gitu. Tapi bisa juga misalnya politik ansih gitu ya. Nah, tapi fondasinya, bottom line-nya itu kan tadi juga Kang Iman sudah bilang, apakah pemerintahan itu entah di Afghanistan, entah di negara manapun di muka bumi ini, dia bisa mensejahterakan rakyat, dia bisa menghadirkan apa namanya makan malam di atas meja setiap hari rakyatnya. Kalau tidak kan dia akan dianggap sebagai pemerintahan gagal kan begitu. Nah, jadi kalau saya kira kembali ke Indonesia, sebetulnya kalau Fakultas Ekonomi Manajemen IPB ini bisa menjadi lokomotif ya untuk kembali memompa ya Indonesia tumbuh sebagai negara yang kita ini kan hijau semua kalau dilihat dari atas tuh Bang Iman. Kalau dari pesawat yang nggak bisa ditanami apapun, ya kan katanya mineralnya banyak sekarang. Oke lah gitu. Nah itu yang membuat mereka juga berebut tanah jadi penting buat mereka. Nah kalau kita nih dimanja oleh alam barangkali, jadi agak ya kan. Nah ini maka sepuh gurunya ini harusnya kan IPB, ya enggak. Nah, kalau kita gagal Kang Iman, kita gagal, negara ini gagal. Ya saya nggak tahu. Maksud gagal itu terseok-seok ya, konsolidasi pembangunannya itu ya kalau saya gagal itu. Misalnya sekarang nih, kita katanya ada di ambang atau mungkin sudah masuk bonus demografi. Situasi di mana jumlah tenaga produktif itu lebih banyak yang produktif. Nah, tapi ini kan hanya bisa disebut bonus demografi kalau dia memang bisa dikonversi ya menjadi angka-angka pertumbuhan. Jadi produktivitas ya. Pertumbuhan, lapangan pekerjaan, industrialisasi, ya kan? Nah, industrialisasi itu kan kalau menurut ya kalau kita bicara teori-teori industrialisasi pakai pendekatan Marxis atau yang lain-lain itu kan harus disesuaikan dengan mode-nya, mode production-nya gitu. Nah, negara-negara seperti kita ini yang di tropis begini, yang alamnya subur begini, industrialisasi pangan lah, misalnya kan begitu, yang buat apa namanya tenaga kerja dalam jumlah banyak. Tapi bayangkan kalau misalnya itu tidak terjadi, ya apapun peristiwanya di belahan bumi yang lain itu hanya akan digunakan untuk menjadi alasan. Padahal sebetulnya bukan itu persoalannya, tapi persoalan keadilan, persoalan akses yang tidak merata kan begitu. Kok saya bicara Indonesia nih ya. Kok saya bicara Indonesia gitu. Apakah Taliban ini juga terkait dengan aliran katakanlah gerakan Islam multinasional gitu sehingga kemudian di Indonesia pun memiliki semacam keterkaitan di sini? Setahu saya satu-satunya salah Taliban itu menampung Osama bin Laden. Nah kemarin misalnya mereka merebut Jalalabad, mereka merebut Herat, penjara-penjara mereka masuki. Yang mereka bebaskan itu adalah anggota Taliban yang ditangkap oleh Afghanistan. Tapi ISIS mereka biarin aja di dalam, karena mereka juga menganggap ISIS ini bagian dari persoalan gitu. Dan kalau kita lihat aliran Islam yang dimiliki oleh suku Pashtun ini, yang dari Pakistan, dulu kan waktu itu masih Inggris nih, Afghanistan, Pakistan. Baru dibelah itu kan akhir abad ke-19, garis Duran itu, garis Duran yang memisahkan Pakistan dan Pakistan dan Afghanistan gitu. Tapi budayanya kan sama tadi saya sudah katakan. Nah, Islamnya mereka ya sebetulnya Islam tradisionalis begitu ya,
tidak berpikir tentang khilafah Islamiyah seperti di Mesir misalnya begitu ya. Nah tapi kan orang, saya nggak tahu ya, minat baca kita terlalu tinggi kali ya, tapi dari bacanya terlalu rendah, jadi akhirnya gitu. Jadi pengen tahu tapi nggak cari tahu gitu ya. Kayak begitu. Nah, kalau saya sih melihat faktor Indonesia dan negara-negara lain misalnya ya. Kita lihat Malaysia, faktornya apa? Ternyata bukan ekonomi, tapi COVID kan begitu. Walaupun COVID juga ekonomi. Jadi setiap negara akan menemukan reasonnya sendiri buat maju ke depan untuk mandek ataupun untuk kacau balau begitu. Ya, kita perlu pahami itu sehingga peristiwa-peristiwa politik di luar Indonesia ini gunakan sebagai referensi saja gitu. Iya kan? Kategoritasnya kita cek mana yang kira-kira sama dengan kita. Tadi misalnya, kalau kita gunakan 4 faktor yang saya sebutkan ya, faktor string of pearls, faktor Amerika Serikat memang mau meninggalkan Afghanistan, faktor kohesivitas sosial yang cukup rendah, faktor kepemimpinan yang tidak mengakar. Nah, tinggal dicek saja di Indonesia. Ada nggak 4 faktor ini, ya kan? Kalau memang misalnya dirasa ada, nah bagaimana supaya itu jadi lebih bagus gitu, supaya tidak jadi persoalan kan gitu. Bukan dibicarakan terus, kemudian dianggap dan semua secara serentak seragam. Oh iya kita bisa begini. Nah itu kan salah juga gitu. Nanti kita akan lari dari satu ekstrem ke titik ekstrem lain. Akhirnya ya tahun depan kita bicara hal yang sama lagi dengan enggak lah, kalau kita kan, kalau di Indonesia kan China tertarik, Amerika masih tertarik, kohesivitas masih ada NU Muhammadiyah gitu. Aman lah kalau kita gitu loh. Jadi kalau soal kepemimpinan ya tergantung masing-masing lah. Kalau itu survei ya. Ya baik Pak. Jadi gimana? Tadi Bang Teguh bilang soal kesejahteraan dan kemudian faktor-faktor yang mungkin membuat kepemimpinan tidak efektif karena perekonomian yang tertekan, yang itu yang bisanya menjadi basis ketidakpuasan. Percikannya bisa dari mana saja, termasuk isu dari luar. Kalau di Indonesia sendiri apa memang sudah begitu atau gimana? Enggak, kalau kita dalam konteks mengurus negara ya, tentunya kalau di era modern ini selalu kalau dari survei ini ya selalu faktor ekonomi itu nomor 1. Baru berikutnya misalkan masalah korupsi dan lain-lain ya, gitu ya. Jadi memang isunya adalah pembangunan ekonomi, tetapi bukan satu-satunya, ya kan? Yang menjadi bandul atau pemberat dari bagaimana kompleksitas mengelola negara, gitu ya. Nah, dalam konteks seperti itu, maka sebaiknya tidak hanya Indonesia itu harus belajar dari berbagai peristiwa di luar, ya kan, baik yang buruk maupun yang baik, ya kan, tetapi juga berusaha untuk kalau menurut saya Indonesia itu kan sebetulnya sebuah negara yang sangat unik, enggak? Yang sangat unik, yang tidak ada duanya di dunia, yang sebetulnya menciptakan berbagai macam paradoks. Enggak, menciptakan paradoks. Kalau kita dirahmati dengan alam yang begitu kaya dengan apapun ada di Indonesia, ya kan, dan kita harus realize sepanjang maupun itu di era Soeharto maupun sampai sekarang, ya kan, kita termasuk yang dalam tanda petik ya, dalam hal pertumbuhan misalkan selalu ketinggalan di belakang dibandingkan tetangga-tetangganya, kan kira-kira begitu. Ini masalah-masalah ini kan harus diselesaikan, ya kan? Kalau kita ingin menyelesaikan cara ini yang cepat kan belajar ke Cina, ke Korea atau ke Jepang, ya enggak? Mereka yang dalam hanya waktu 25 tahun sampai 40 tahun itu bertransformasi dari negara terbelakang tiba-tiba menjadi maju, ya kan? Gitu. Kira-kira itu. Kalau ingin menghindari konflik yang berkepanjangan, ya kita belajar dari Afghanistan, ya kan, bagaimana konflik berkepanjangan itu terjadi, ya kan, kira-kira begitu. Kemudian merumuskan formula terbaik untuk supaya menghindari itu. Dan Indonesia untuk masalah konflik ini kan sudah menjadi dalam tanda petik ya reference, ya setidaknya menurut Yusuf Kala.
yang dikagumi oleh Mas Teguh. Kira-kira begitu. Ya. Jadi Indonesia sudah bisa lah untuk mengelola konflik itu, meskipun sampai sekarang ya masih aja paling nggak di sosial media masih kencang ya, Mas Teguh. Kalau soal berantem-beranteman. Ya itu ekses pembangunan IT. Tapi gini, Kang Iman, saya teringat satu buku yang ditulis oleh almarhum Arif Budiman. Oke. Judulnya Negara dan Pembangunan. Perbandingan Indonesia Korea ya? Ya, perbandingan Indonesia Korea Selatan. Jadi kedua negara ini memiliki banyak hal terkait dengan proses pembangunan. Mulai dari periodenya, kemudian aktor utamanya di sana Pak Chung Hee, di sini Soeharto bersama jenderal. Militer dua-duanya. Penggunaan instrumen birokrasi, penggunaan instrumen militer gitu ya. Dukungan Amerika. Juga teori-teori pembangunan yang digunakan. Nah, tetapi kata Arif Budiman, negara otoriter birokratik di Korea Selatan itu bisa menghasilkan pembangunan. Sementara negara otoriter birokratik di Indonesia ini, istilah dia NOB rente, menghasilkan kelompok pencari rente. Jadi kalau administrawan tidak terbentuk, yang ada pedagang, ya kan, kerja beli sekian, jual sekian berapa gitu. Jadi yang dicari margin saja gitu. Nah ini penjelasan dari Mas Arif Budiman di buku itu. Dan tidak lama setelah itu kita krisis ekonomi 97-98. Nah kalau kita perhatikan, Korea Selatan yang sama-sama terpukul dengan kita tahun 97-98, itu recovery-nya kan cepat banget. Bahkan lompatannya jauh lebih tinggi daripada masa sebelum krisis ekonomi. Nah kita memang kalau kita bandingkan secara linear, dari 98 sampai 2001 ini tentulah ada kemajuan-kemajuan ya. Kita bisa ngomong bertiga tanpa berada satu ruangan ini kan juga suatu kemajuan gitu. Nah, tapi kalau kita membandingkannya secara paralel dengan negara-negara yang lain, ya nggak tahu Kang Iman happy nggak gitu, happy nggak gitu ya kan? Coba kita di G20 Kang Iman, kita di G20, kita berada di ranking 15, 16, ya kan? Nah, kalau misalnya mau fair, kita itu kan mestinya dibandingkan dengan negara-negara yang punya penduduk ratusan juta, ya kan? Harusnya 10 besar lah ya. Nah, kalau kita lihat kan mereka ada di sana di atas semua tuh. Masa kita saingannya sama Korea Selatan yang cuma 50 juta gitu. Kita kan selalu begitu dengan Korea Selatan nih, rebutan 15, 16. Jadi saya pikir, maka tadi saya katakan, saya sungguh-sungguh waktu mengatakan ini Kang Iman yang harusnya jadi lokomotif pembangunan di Indonesia ini harus dipikirkan kembali nih. Enggak. Dia nggak mengakar, nanti kayak Ashraf Ghani lagi. Ashraf Ghani. Maksud saya, itu harus digodok oleh orang-orang kampus, kemudian menjadi satu cetak biru. Itu yang benar. Jadi bukan pada orangnya, tapi gagasannya itu memang yang harus dijadikan pedoman. Pelajaran yang sangat penting lah. Apalagi buat generasi saya, Teguh, bahkan sampai ke Kang Iman, kan Afghanistan itu lekat dalam ingatan kita sejak masa kanak-kanak. Nama-nama Ahmad Shah Massoud, Gulbuddin Hekmakyar, Burhanuddin Rabbani, itu melekat dalam bacaan sejak masih beredar itu nama-nama itu kan. Itu melekat ya, tetapi kenapa Bung Herdi ini belakangnya itu gambar Avengers tuh, kan ini. Nah iya, saya susah nyari gambar Ahmad Shah Massoud lagi bareng-bareng sama Hekmakyar lagi begini, agak susah. Jadi saya dapatnya Avenger ini menggambarkan pertarungan aja. tapi yang jelas memang ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari Afghanistan, itu terutama bagaimana kohesivitas itu menjadi sangat penting, modal dari sebuah kelangsungan sebuah negara itu di sana. Lalu kemudian juga kepemimpinan yang solid dan otentik itu juga sangat penting, dan bagaimana sebuah negara bisa merespon reaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang lain di sekelilingnya atau negara lain yang ada di dunia luar sana, itu juga sangat penting dalam keberlangsungan sebuah negara. Afghanistan menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi kita di Indonesia, supaya kita tetap menyadari bahwa kita seharusnya bisa menjadi bangsa yang lebih baik di dunia ini. Jauh dibandingkan Afghanistan. Kita memiliki jauh lebih banyak dibanding Afghanistan. Terutama juga sumber daya manusianya. Ada orang seperti Kang Iman, seperti Teguh, gitu, yang mungkin di Afghanistan susah ini bisa bertahan hidup sampai umur berapa kalau nggak masuk ke salah satu kekuatan politik di sana. Ya mudah-mudahan lah nanti. Kalau di Korea kita bicara bertiga begini secara online, tapi layarnya buatan Korea, laptopnya beberapa hal dalam Korea. Kita di sini mungkin cuman baju ini aja yang buatan dalam negeri. Buatan Bandung ini. Buatan Bandung.
Ini background ini juga saya nggak tahu, mungkin penciptanya dari sana juga, kita impor juga. Ya mudah-mudahan lah ke depan kita bisa jadi lebih baik. Terima kasih Kang Iman Sukma, terima kasih Bung Teguh Santosa, dan terima kasih Famer semua. Tetap dukung kami, berikan subscribe, berikan like, beri komen, lalu kemudian juga sebarkan tayangan-tayangan yang kami sajikan di Fame Station. Kami akan selalu hadir untuk membahas segala hal yang terkait dengan perekonomian, kebangsaan, dan kerakyatan di Indonesia setiap hari Senin sampai Jumat. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.